Puji Tuhan, haleluya, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Saya percaya pagi ini kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Sebelum kita akan makan perjamuan Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah. Pagi ini firman Allah berbicara tentang sesuatu yang kita sudah kenal dan paham. Saudara bisa melihat yang saya pegang adalah uang. Ya. Uang adalah sebetulnya benda mati dan memang betul benda mati. Tapi benda yang mati ini dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Betapa tidak, ya, manusia yang dipengaruhi dengan benda mati. Kondisi hati pun dapat dipengaruhi oleh uang. Sampai-sampai orang dapat mengatakan bahwa waktu adalah uang. Berusaha untuk mendapatkan uang. Manusia bisa berbuat jahat juga karena uang. Dari mulai anak-anak sampai usia lanjut tahu akan uang. Dan mereka pun senang dengan uang. Ya. Satu negara pun akan terpengaruh kondisinya dengan keuangan. Keuangan, uang ini menjadi sentral, salah satu sentral kehidupan manusia. Dan kita akan bersama-sama belajar bagaimana sikap hidup kita, apa yang tertera di dalam Alkitab tentang uang. Saudara bisa membedakan yang besar di sebelah kanan saya, yang kecil di sebelah kiri saya. Waktu kita menerima, kita kepingin yang menerima yang ini. Ya. Waktu kita memberi, maaf, biasanya kita lakukan yang ini. Ya. Itu sudah biasa. Itulah keadaan manusia. Saya pun terkadang melakukan seperti itu. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama melihat, berbicara tentang uang ini dari kacamata Alkitab, firman Tuhan. Puji Tuhan, apa kata firman Tuhan? Dan bagaimana dengan saudara saat ini? Saya percaya saudara sangat membutuhkan uang. Saudara bekerja dari mulai pagi sampai malam. Saudara mencari uang. Segala keperluan yang dibutuhkan oleh setiap manusia harus dengan uang. Dan mari kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Allah. Apa kata firman Allah tentang uang? Kita lihat 1 Timotius pasalnya yang ke-6. 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sekali lagi, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah
beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Akar segala kejahatan, firman Allah katakan, adalah cinta uang. Sehingga mereka mengejar uang. Mereka memburu uang. Akhirnya mereka menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka dan kesusahan. Ini uang. Sampai-sampai manusia, firman Allah katakan, cinta kepada uang. Sehingga firman Allah katakan bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Berbahaya. Orang mengejar uang. Orang memburu uang. Akhirnya orang itu menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka dan kesusahan. 1 Timotius pasal 6 ayat 17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jangan berharap pada sesuatu yang tidak menentu, contohnya kekayaan, uang. Firman Allah mengingatkan, jangan mengharapkan sesuatu yang tidak tentu, yaitu kekayaan, yaitu uang. Tadi yang pertama pasal 1 ayatnya yang ke-10 dikatakan, pasal 6 ayatnya yang ke-10 mengatakan bahwa karena cinta uang, makanya orang memburu, mengejar, sampai-sampai imannya bisa menyimpang. Dan mereka mengalami kedukaan, kesusahan. Ini uang. Contoh, saya akan memberikan suatu contoh bagaimana orang muda kaya waktu bertemu dengan Tuhan. Di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-10, Injil Markus pasal 10 ayatnya yang ke-21, 22. Kita semuanya sudah paham dan kita sudah banyak tahu tentang kisah seorang kaya. Bahkan dikatakan dia masih muda. Dia sudah melakukan 10 hukum Taurat. Tetapi waktu menyinggung tentang kekayaan, mari kita lihat sama-sama Markus pasal 10 ayat 21, 22. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bagaimana sikap pemuda kaya ini? Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saudara, karena banyak hartanya, uangnya yang mengikat hidupnya, dia memilih kekayaannya daripada mau ngikut Yesus. Dia sedih, bahkan dia kecewa. Dia lebih mengasihi, mencintai uang daripada mengasihi Tuhan. Hidupnya terikat dengan uang.
berbahaya. Cinta uang, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Orang banyak memburu, orang banyak mengejar, sehingga menyimpang dari imannya. Dan Tuhan berkata, jangan mengharapkan segala sesuatu yang tidak tentu, yaitu kekayaan uang. Ini hal yang tidak tentu. Itu tadi contoh dari seorang pemuda kaya. Dia tidak bisa melepaskan kekayaannya karena hartanya banyak. Dia sudah terikat, hatinya terikat di situ. Sehingga dia tidak mau mengikut Tuhan. Hatinya ada di dalam kekayaan itu. Di dalam Amsal pasalnya yang ke-23, Amsal 23 ayatnya yang ke-4 dan 5. Amsal 23 ayat 4 dan 5. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Ternyata kita fokus di ayatnya yang ke-5. Ini, kalau kita mengamat-amati terus, ini sepertinya kayak ada punya sayap. Sebentar saja dia akan pergi terbang meninggalkan kita. Seperti Raja Wali, Amsal katakan, uang ini punya sayap lalu bisa terbang pindah. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana dengan keadaan kita hari-hari ini? Puji Tuhan. Kembali lagi di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-16. Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-26. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya, sekali lagi, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara, sekalipun kita memperoleh sebanyak-banyaknya tentang uang, apa artinya kalau kita kehilangan nyawa? Gak ada gunanya. Apa yang bisa dapat memberi sebagai ganti nyawanya? Gak ada. Sia-sia semua kita memperoleh semuanya kalau toh kita tidak memperoleh keselamatan. Lalu bagaimana? Apakah kita butuh uang? Oke, saya pun membutuhkan uang. Saya perlu uang. Contoh, untuk membayar listrik, untuk membayar anak untuk bisa kuliah, membayar untuk membeli sesuatu untuk kita bisa pakai, kita bisa makan dengan uang. Pertanyaannya, butuh uang? Iya, butuh. Tetapi firman Allah katakan, jangan cinta uang. Kalau kita cinta uang, saya percaya kita akan memburu uang itu.
Bahkan dikatakan banyak orang yang terjerat karena uang. Ya. Terjerat, dia berbuat jahat karena uang. Dia nekat melakukan satu kejahatan karena uang. Menyimpang kepada imannya, pengharapannya kepada Tuhan. Sesuatu yang tidak tentu. Berharap hanya kepada Allah. Bersandar kepada sesuatu yang tidak tentu, yaitu kekayaan. Kalau engkau mengamat-amati kekayaan itu, uang itu akan punya sayap lalu pergi terbang entah kemana. Bahkan di firman Allah yang lainnya katakan bahwa seperti waktu kita menaruh uang itu seperti celengan yang berlobang, akan terus. Bahkan orang-orang sering katakan bahwa uang itu seperti air yang cepat terus mengalir. Haleluya, puji Tuhan. Butuh uang, betul, benar. Tetapi tidak cinta kepada uang. Tidak terikat dengan uang. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita lihat Amsal pasal 10. Kita balik lagi ke Amsal. Amsal pasal 10, ayatnya yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ternyata kalau kita coba kembali lagi kepada firman Allah, butuh uang, iya. Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Berkat Tuhan. Kalau Allah yang sudah memberkati, kita tidak bergantung dengan kekayaan ini. Kita tidak mengharapkan sesuatu yang tidak tentu, yaitu kekayaan uang ini. Tetapi kita berharap kepada Allah yang sanggup memberikan kekayaan itu. Berkat Tuhan. Haleluya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kita mau bergantung kepada Tuhan hari-hari ini. Berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada uang, kekayaan. Dia punya sayap bisa terbang. Amsal 10 ayatnya yang keempat. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Jangan lupa, memang berkat Tuhan. Tapi Amsal katakan, tangan yang lambat jadi miskin. Tetapi tangan yang rajin, kaya. Memang berkat Tuhan, tapi kita pun juga harus rajin. Jangan malas, harus tetap rajin. Anak-anak yang masih sekolah, engkau harus rajin untuk engkau tetap belajar, walaupun engkau masih belajar di rumah, tapi lakukanlah dengan rajin. Haleluya, puji Tuhan. Jangan malas untuk mengerjakan sesuatu. Jangan buat tangan kita menjadi lamban. Rajinlah. Puji Tuhan. Amsal 13 ayat 11. Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi setiap siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Jangan lupa, jangan boros. Kumpul sedikit demi sedikit. Ya, memang berkat Tuhan, engkau harus rajin.
kumpulkan sedikit demi sedikit. Amsal katakan bahwa itu akan menjadi kaya. Amsal 13 ayat 11, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit. Ada pepatah katakan, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Itu firman Allah. Puji Tuhan, jangan boros. Kita lihat ada anak bungsu yang memperoleh kekayaan dari bapa. Dia tidak bisa mengatur keuangan, dia boros, dia menghabiskan, lalu dia jatuh miskin. Demikian juga kita harus rajin kumpulkan, walaupun itu sedikit demi sedikit. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa, Allah yang kita sembah luar biasa. Amsal pasal 3, Amsal pasal 3 ayat 9. Amsal pasal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air anggurmu. Jangan lupa, muliakan Tuhan dengan hartamu. Kalau ini memang berkat Tuhan, engkau rajin mengerjakannya, engkau mengumpulkan sedikit demi sedikit, engkau diberkati Tuhan, engkau bisa menikmatinya. Jangan lupa, muliakan Tuhan Allahmu dengan hartamu. Dikatakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah, bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Puji Tuhan, jangan lupa. Oh, Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Puji Tuhan, kita sudah merenungkan kebenaran firman Allah dan bagaimana seluruh kehidupan kita Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bersyukur kita diselamatkan, kita ditebus bukan dengan uang, bukan dengan kekayaan, tetapi dengan darah Kristus yang mahal. Jadi hidup saudara adalah hidup yang luar biasa, berharga. Harganya berapa? Harganya mahal, yang tidak bisa ditentukan dengan uang. Karena hidup saudara sudah diselamatkan, sudah ditebus dengan darah Kristus. Bukan dengan kekayaan, tetapi dengan darah Kristus. Bersyukur pagi hari ini kita kembali diingatkan. Jangan sampai kita terbawa arus, kita disusahkan dengan ini.
tetapi semua berkat Tuhan kita bisa menikmatinya. Haleluya, puji Tuhan. Paulus menasehati kepada Timotius supaya dia berharap hanya kepada Tuhan, jangan berharap kepada yang tidak tentu, yaitu kekayaan. Puji Tuhan, haleluya. Semua karena berkat, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Hidup kita yang sudah ditebus, bukan ditebus dengan emas perak, dengan uang, tetapi dengan darah Kristus, darah yang mahal. Berarti hidup saudara yang sudah percaya kepada Kristus adalah hidup yang sangat mahal, melebihi dari kekayaan dunia ini. Firman Allah, sekalipun engkau memperoleh kekayaan, kalau hidupmu belum diselamatkan, sia-sialah semua kekayaan. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Butuh uang, betul, tapi kita tidak cinta kepada uang. Butuh uang, betul, tetapi kita tidak terikat dengan uang. Puji Tuhan, haleluya. Kiranya firman Allah memberkati kita semuanya untuk semakin mengerti akan rencana Allah. Saya percaya saudara akan diberkati lebih dari sekarang, karena engkau selalu bergantung kepada Tuhan. Puji Tuhan, hidup kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Oleh sebab itu, muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Puji Tuhan, sebelum kita makan minum perjamuan Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih ya Allahku, terima kasih ya Yesusku. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Amin. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Puji Tuhan, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku,
sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Pagi ini kita harus mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah menebus setiap dosa, pelanggaran, kesalahan kita dengan kekayaan, dengan harta dunia. Karena kita tahu harta dunia itu hanya sementara, harta dunia itu hanya ada di dalam dunia ini. Kita ditebus dosa kita oleh darah Kristus, darah yang mahal. Tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan dunia ini. Oleh sebab itu, milikilah hidup kekal karena penebusan darah Kristus. Ingat, kita ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, glory bagimu ya Tuhan. Mari saudara boleh mengambil roti. Angkat rotimu di tangan kananmu. Ingatlah bahwa hidupmu ada di dalam genggaman Tuhan. Hidupmu sudah ditebus dengan darah yang mahal. Oleh sebab itu muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Haleluya. Angkat roti tinggi-tinggi. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku. Mari kita makan di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan kita. Kita diingatkan kembali pagi ini. Kita ditebus dari setiap dosa pelanggaran kita, bukan dengan kekayaan, bukan dengan harta, tetapi dengan darah Kristus yang sangat mahal. Berarti kita yang percaya, kita yang menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Hidupmu sangat berarti di hadapan Allah, lebih daripada kekayaan dunia ini. Angkat cawan tinggi-tinggi. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Glory bagimu ya Tuhan. Oh, amin. Terima kasih. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan.
yang Kau ingini. Saya beri kesempatan untuk saudara berdoa secara pribadi. Kembali pagi ini diingatkan, jangan cinta akan uang. Itu merupakan akar daripada segala kejahatan. Orang akan memburu sehingga gelap mata, tidak dapat membedakan mana yang jahat, mana yang tidak. Menyimpang daripada iman. Tapi pagi hari ini bersyukur. Bukan dengan uang, bukan dengan kekayaan kita ditebus, tetapi dengan darah Kristus yang mahal. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Allah. Kami sudah makan minum berjaman Tuhan. Kembali kami diingatkan bahwa hidup kami sudah ditebus dengan darah Kristus, bukan dengan harta kekayaan. Oleh sebab itu, kami mau mempertaruhkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Kami mau cinta kepada Tuhan, bukan kepada uang. Kami terus mengejar kebenaran Allah, mencari kebenaran Allah, kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oleh sebab itu, pagi ini kami bersyukur. Firman Allah mengingatkan kami semuanya. Pagi ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa buat daerah kami. Kami berdoa buat lingkungan kami. Tuhan, Kau memberkati, pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dari situasi kondisi sakit penyakit penularan yang ada, dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang memulihkan, dan hanya kuasa-Mu yang sanggup memulihkan. Ampuni akan dosa dan pelanggaran kami, sehingga belas kasihan dan kemurahan-Mu Kau nyatakan, dan kembali keadaannya menjadi baik. Nama-Mu dipermuliakan dan diagungkan. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan, memberkati setiap kehidupan mereka masing-masing, pribadi, rumah tangga, keluarga mereka. Kemanapun melangkah, Tuhan selalu menyertai, melindungi, tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Disehatkan Tuhan, diberi kekuatan. Segala kebutuhan, keperluan jemaat-Mu Tuhan mencukupkan. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang meminta-minta. Semuanya ada dalam pemeliharaan, kasih, kemurahan, dan kebaikan Allah. Pagi ini mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan. Pagi ini mereka boleh merasakan berkat yang daripada Allah. Mereka terus mengasihi Tuhan. Firman Allah mendorong mereka untuk terus berharap hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di hari-hari yang sulit ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih dari mulai anak-anak, pemuda, remaja, dewasa, orang tua. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang luar biasa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, angkatlah kedua belah tanganmu di hadapan Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus, yang selalu menyertai kita semuanya dari mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Kami akhiri ibadah kami pagi hari ini dengan pengucapan syukur di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Terus tetap semangat, kiranya Tuhan selalu memberkati kita semuanya. Haleluya, amin.